wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Tri Afrinaldi, NIM 19102339, Prodi Ilmu Pemerintahan, kelas karyawan. Pada video hari ini saya akan merangkum materi pertemuan 1-15 untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Sistem Ekonomi Indonesia. Baiklah, unsur-unsur kebijakan ekonomi. 1. Kebijakan harga dan upah. Melindungi konsumen ditetapkan harga maksimum. Melindungi produsen ditetapkan dengan harga minimum. Kebijakan produksi. Untuk mengatasi ketidakseimbangan antara pemerintah dan penawaran, maka pemerintah dapat melakukan tindakan langsung mempengaruhi produksi. Ketiga, kebijakan perdagangan. Dikenal kebijakan proteksi, yang terdiri dari tindakan-tindakan yang bertujuan untuk membatasi impor dan memajukan ekspor guna melindungi industri dari persaingan dengan industri di luar negeri. Yang keempat, kebijakan sosial, bertujuan untuk mengurangi ketegangan-ketegangan yang disebabkan tidak meratanya pembagian pendapatan di antara golongan penduduk yang muncul dari kecemburuan sosial. Yang kelima, kebijakan kesempatan kerja. Jika lowongan kerja baru tidak menampung semua angkatan kerja baru, maka sebagian angkatan kerja baru ini akan menjadi pengangguran. 6. Kebijakan moneter, bertujuan untuk menjaga stabilitas nilai mata uang negara yang bersangkutan melalui penambahan atau pengurangan penawaran uang yang beredar. Yang ketujuh, kebijakan keuangan negara dan fiskal. Keuangan berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran negara. Fiskal berkaitan dengan pajak. 8. Kebijakan industrialisasi, tindakan pemerintah untuk memberikan arah kepada industri yang sudah ada dan ada didirikan. Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Definisi ini memiliki 3 unsur, yaitu 1. Suatu proses, yaitu perubahan terus-menerus. Yang kedua, usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Yang ketiga, kenaikan pendapatan per kapita berlangsung dalam jangka panjang. Sejarah ekonomi kreatif. Seni dan budaya manusia telah tumbuh sejak awal peradaban dan perkembangan pesat dalam peran penting di berbagai tonggak peradaban manusia di masa lalu. Namun, pembabakan ekonomi kreatif diulas dari zaman modern, yaitu pada era pencerahan, sebagai asal muasal pemikiran dunia modern. Permasalahan dan tantangan. Jika orientasi kebijakannya hanya untuk membina potensi atau merawat potensi kreatif penduduk Indonesia sehingga menilai ekonomi, maka ekonomi kreatif sebagai nomenklatur dalam suatu struktur pemerintahan menjadi relevan. Akan tetapi, bila orientasinya tidak sekedar menumbuhkan potensi ekonomi dari kegiatan kreatif penduduk, namun lebih jauh untuk mengenjot kegiatan kreatif penduduk menjadi suatu industri tersendiri yang kuat dan besar, mampu menyumbangkan PDB yang signifikan, maka tentu saja tepat adalah dengan menggunakan nomenklatur industri kreatif. Sistem ekonomi Indonesia. Pengertian sistem ekonomi. Sistem menurut Chester Abenar adalah suatu kesatuan yang terpadu secara holistik, yang di dalamnya terdiri dari bagian-bagian dan masing-masing bagian memiliki ciri dan batas tersendiri. Suatu sistem pada dasarnya adalah organisasi besar yang menjalin berbagai subjek atau objek serta perangkat kelembagaan dalam suatu tataran tertentu. Ekonomi adalah sistem aktivis manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi yang barang dan jasa. Kata ekonomis tersendiri berasal dari kata Yunani, oikos, yang berarti keluarga, rumah tangga, dan nomos atau aturan hukum, dan secara garis besar diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Ketiga, sistem ekonomi. Sistem ekonomi merupakan perpaduan dari aturan-aturan atau cara-cara yang menjadi kesatuan dan digunakan untuk mencapai tujuan dalam perekonomian.
Aspek sistem ekonomi Indonesia. Di dalam halnya berkaitan dengan ketahanan perekonomian bangsa, maka dapat dijabarkan pengertian tentang aspek ekonomi sebagai berikut. Aspek kehidupan nasional yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi barang-barang dan jasa. Yang kedua, usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara individu maupun kelompok, serta cara-cara yang dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Untuk mencapai tingkat ketahanan ekonomi perlu pertahanan terhadap berbagai hal yang menunjang, antara lain: yang pertama, sistem ekonomi Indonesia harus mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan yang adil dan merata. Yang kedua, ekonomi kerakyatan menghindari. Yang pertama, sistem free fight liberalisme adalah menguntungkan pelaku ekonomi yang kuat. Yang kedua, sistem etatisme adalah mematikan potensi unit ekonomi di luar sektor negara. Yang ketiga, monopoli adalah merugikan masyarakat dan bertentangan cita-cita keadilan sosial. 3. Struktur ekonomi. Mantapkan secara seimbang antara sektor pertanian, perindustrian, dan jasa. 4. Pembangunan ekonomi dilaksanakan sebagai usaha bersama di bawah pengawasan anggota masyarakat, memotivasi dan mendorong peran serta masyarakat secara aktif. Yang kelima, pemerataan pembangunan. Yang keenam, kemampuan bersaing. Landasan sistem ekonomi Indonesia. Keterlibatan pemerintah dalam kehidupan ekonomi dapat dibedakan menjadi 3, yaitu: yang pertama, membuat peraturan dengan tujuan pokok agar kegiatan ekonomi yang dilakukan berjalan secara wajar dan tidak merugikan masyarakat. Yang kedua, menjalankan berbagai kebijakan ekonomi, antara lain kebijakan fiskal dan moneter. Yang ketiga, secara langsung menjalankan berbagai kegiatan ekonomi sehingga dapat memaksimumkan keuntungan sosial. Landasan sistem ekonomi Indonesia secara normatif. Landasan ini sistem ekonomi Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang 1945. Dengan demikian, maka sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi yang berorientasi kepada: pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dan kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga, persatuan Indonesia, 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, dan kelima, keadilan sosial. Dari butir-butir di atas, keadilan menjadi sangat utama di dalam sistem ekonomi. Keadilan merupakan titik tolak proses dan tujuan sekaligus. Pasal 33 Undang-Undang 1945 adalah pasal utama bertumbuhnya sistem ekonomi Indonesia yang berdasar Pancasila dengan kelengkapan, yaitu pasal 18, 23, 27, ayat 2 dan 34. Kita lanjut, globalisasi ekonomi. Globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu. Kekuatan dasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batasan hambatan terhadap arus modal barang dan jasa. Globalisasi ekonomi antara lain terjadi dalam bentuk-bentuk berikut. Yang pertama, globalisasi produksi. Yang kedua, globalisasi pembiayaan. Yang ketiga, globalisasi jaringan informasi. Yang keempat, globalisasi perdagangan. Dampak globalisasi ekonomi. Yang pertama, dampak positif dari aspek kreativitas dan daya saing. Dengan semakin terbukanya pasar untuk produk-produk ekspor, maka diharapkan tumbuhnya kreativitas dan peningkatan kualitas. Yang kedua, dari aspek meningkatnya kegiatan pariwisata sehingga membuka lapangan kerja di bidang pariwisata sekaligus menjadi ajang promosi produk Indonesia. Dampak negatif ialah kondisi di mana kapabilitas daya saing rendah. Ketidakmampuan Indonesia mengelola persaingan akan menimbulkan mimpi buruk bagi perekonomian di negeri ini. Membajirnya produk-produk negeri asing seperti produk Cina yang akhirnya mematikan produksi dalam negeri. Warga negara Indonesia hanya akan menjadi tenaga kasar, bergaji murah, sedangkan pekerja-pekerja yang membutuhkan skill akan dikuasai ekspatriat asing. Beberapa alternatif dalam mewujudkan kemandirian ekonomi Indonesia. Perlunya pemerintah yang pro-rakyat, pentingnya kebijakan protektif bagi industri dalam negeri, harus mengembangkan lokal ekonomi,
perubahan alokasi anggaran ke sektor rakyat, pasar domestik, dan fasilitas publik. Perluasan pengembangan usaha bersama, membuat pasar kebutuhan dan permintaan nasional, penguasaan industri pengelolaan barang mentah hasil sumber daya alam Indonesia. Kita lanjut, koperasi. Prinsip koperasi terbaru dikembangkan International Cooperative Alliance atau Federasi Koperasi Non-Pemerintah Internasional. Keanggotaan yang bersifat terbuka dan sukarela, pengelolaan yang demokratis, partisipasi anggota demi ekonomi, kebebasan dan otonomi. Pengembangan pendidikan, pelatihan, dan informasi. Di Indonesia telah dibuat di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokrasi, pembagian SAU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing anggota. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, kemandirian, pendidikan, perkoperasian, dan kerjasama antar koperasi. Jenis koperasi menurut fungsinya. Koperasi pembelian atau pengadaan atau konsumsi adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi pembelian atau pengadaan barang jasa untuk memenuhi kebutuhan anggota sebagai konsumen akhir. Koperasi penjualan atau pemasaran adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi distribusi barang atau jasa yang dihasilkan oleh anggotanya agar sampai di tangan konsumen. Koperasi produksi adalah koperasi yang menghasilkan barang dan jasa di mana anggotanya bekerja sebagai pegawai atau karyawan koperasi. Koperasi jasa adalah koperasi yang menyelenggarakan pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh anggota, misalnya simpan pinjam, asuransi, angkutan, dan sebagainya. Jenis koperasi berdasarkan tingkat dan luas daerah kerja. Yang pertama, koperasi primer. Koperasi primer ialah koperasi yang minimal memiliki anggota sebanyak 20 orang. Yang kedua, koperasi sekunder adalah koperasi yang terdiri dari gabungan badan-badan koperasi serta memiliki cakupan daerah kerja yang luas dibandingkan dengan koperasi primer. Koperasi sekunder dapat dibagi menjadi koperasi pusat. Koperasi pusat adalah koperasi yang beranggotakan paling sedikit 5 koperasi primer. Koperasi gabungan koperasi adalah koperasi yang anggotanya minimal 3 koperasi pusat. Induk koperasi adalah koperasi yang minimum anggotanya adalah 3 gabungan koperasi. Jenis koperasi menurut status keanggotaannya. Jenis koperasi menuntut status keanggotaannya. Koperasi produsen adalah koperasi yang anggotanya para produsen barang atau jasa dan memiliki rumah tangga usaha. Koperasi konsumen adalah koperasi yang anggotanya para konsumen akhir atau pemakai barang atau jasa yang ditawarkan pada pemasok di pasar. Sejarah koperasi di Indonesia. Koperasi di Indonesia menurut Undang-Undang tahun 1992 didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Sejarah singkat gerakan koperasi bermula pada abad ke-20 yang pada umumnya merupakan hasil dari usaha yang tidak spontan dan tidak dilakukan oleh orang-orang yang sangat kaya. Pada tahun 1896, seorang pamong praja, Patih R. Arya Wiryaatmaja di Purwokerto mendirikan sebuah bank untuk para pegawai negeri atau priai. De Wolfen Westerhout sewaktu cuti berhasil mengunjungi Jerman dan menganjurkan akan mengubah bank pertolongan tabungan yang sudah ada menjadi bank pertolongan tabungan dan pertanian. Fungsi dan peran koperasi Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Pasal 4 dijelaskan bahwa koperasi memiliki fungsi dan peran antara lain mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat, berupaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia, memperkokoh perekonomian rakyat, mengembangkan perekonomian nasional, mengembangkan kreativitas dan jiwa berorganisasi bagi pelajar bangsa. Arti lambang koperasi. Yang pertama, perisai, upaya keras yang ditempuh secara terus-menerus. Hanya orang yang bekerja keras yang bisa menjadi calon anggota dengan memenuhi beberapa persyaratan. Yang kedua, rantai di sebelah kiri, ikatan kekeluargaan, persatuan, dan persahabatan yang kokoh, bahwa anggota sebuah koperasi adalah pemilik koperasi tersebut. Maka semua anggota menjadi bersahabat, bersatu, dan dalam kekeluargaan.
Kapas dan Padi. Di sebelah kanan, kemakmuran anggota koperasi secara khusus dan rakyat secara umum yang diusahakan oleh koperasi kapas sebagai bahan dasar sandang atau pakaian, dan padi sebagai bahan dasar pangan atau makanan. Mayoritas sudah disebut makmur sejahtera jika cukup sandang dan pangan. Yang keempat, timbangan keadilan sosial sebagai salah satu dasar koperasi. Biasanya menjadi simbol hukum semua anggota koperasi harus adil dan seimbang antara rantai dan padi kapas. Antara kewajiban dan hak dan yang menyeimbangkan itu adalah bintang dan perisai. Bintang dalam perisai yang dimaksud adalah Pancasila, merupakan landasan ideal koperasi. Pohon beringin simbol kehidupan. Koperasi Indonesia yang dimaksud adalah Koperasi Rakyat Indonesia, bukan koperasi negara lain. Selanjutnya warna merah dan putih yang menjadi background logo menggambarkan sifat nasional Indonesia. B. Badan usaha milik negara. Ciri-ciri BUMN. Penugasan badan usaha dimiliki oleh pemerintah. Pengawasan dilakukan baik secara hierarki maupun secara fungsional dilakukan oleh pemerintah. Kekuasaan penuh dalam menjalankan kegiatan usaha berada di tangan pemerintah. Jenis-jenis BUMN. Perusahaan perseroan atau persero. Perusahaan persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas atau PT yang modal sahamnya paling sedikit 51% dimiliki oleh pemerintah, yang tujuannya mengejar keuntungan. Maksud dan tujuan mendirikan persero ialah untuk menyediakan barang atau jasa yang memiliki tinggi daya saing, kuat, dan mengejar keuntungan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Ciri-ciri persero adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendirian persero diusulkan oleh menteri kepada presiden. Yang kedua, pelaksanaan pendiri dilakukan oleh menteri dengan memperhatikan perundang-undangan. Yang ketiga, statusnya berupa perseroan terbatas yang diatur berdasarkan undang-undang. Di Indonesia sendiri yang sudah menjadi persero adalah PT PP atau Pembangunan Perumahan, PT Bank BNI, PT Kimia Farma, PT Indofarma, PT Tambang Timah, PT Indosat. Pada akhir tahun 2002, 41,94% saham persero ini telah dijual kepada swasta, sehingga perusahaan ini bukan BUMN lagi. Dan PT Telekomunikasi Indonesia, PT Garuda Indonesia Airways. Baiklah, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Persoalan materi 1 hingga 15. Terlebih dan kurang saya minta maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.